Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ini sambutan dari owner PT Muslim Haramain yang kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Mariono. Kepada Bapak Mariono kami biarin aja ya. Iya, terima kasih Mas Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati Ustaz Islahuddin, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan dan semoga senantiasa hidup berkah dunia dan akhirat, panjang umurnya, istrinya, amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah yang akan mengisi manasik kita pada pagi hari ini yang mewakili Ustaz Didi Mawardi yang ada di Mekah tidak bisa hadir karena insya Allah pulang ke tanggal 30. Jadi insya Allah akan diisi Ustaz Islahuddin. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, dan tidak kami sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takzim kami kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini memenuhi undangan kami. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Puji syukur pada Allah, kita pada pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Sehingga Bapak Ibu hadir di aula Hotel Pop ini dalam rangka kita manasik umroh. Ya, ini salah satu bekal kita sebelum Bapak Ibu berangkat ke tanah suci. Kita dibekali dulu ilmunya. Insya Allah kalau dapat ilmu di sana akan lebih mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu rukun, syarat dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya. Ini patut disyukuri Bapak Ibu. Dari sekian banyak orang-orang tapi Bapak Ibu yang dipilih, ya, yang berangkat ke tanah suci. Mungkin udah ada yang haji ataupun hajah ataupun umroh yang kedua kali, maka ini patut disyukuri. Apalagi yang belum pernah ke sana, harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita nanti di tanah suci dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat sampai berangkat, sampai pulang dan sampai kumpul lagi dengan keluarga tercinta di rumah. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili dari PT Muslim Haramain Group, dari agent, dari perwakilan, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami. Mungkin ada agenda lain ya, Bapak Ibu mungkin bersilaturahim lagi ke tempat sanak family karena masih suasana Idul Fitri, masih Syawal. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti manasik umroh. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya juga kami ucapkan permohonan maaf ya karena masih Syawal. Kami ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya pada Bapak Ibu kalau ada hilaf salah mungkin dari awal pendaftaran Bapak Ibu, pengurusan paspor ya. Kami melayani ada kurang hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan selanjutnya juga mungkin nanti dalam proses perjalanan sampai lagi ada hal yang tidak berkenan, kami ucapkan mohon lagi ya. Kalau kita saling maafkan, insya Allah semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di sana itu kuncinya harus positif thinking terus Bapak Ibu ya, positif thinking, jangan banyak mengeluh. Kalau udah sampai sana udah nilai ta'ala aja, bawa aja kita ini bawa dosa, bawa segala hal yang dicurahkan kepada Allah, insya Allah dimudahkan. Kalau kita bermaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu semaksimal mungkin. Bapak Ibu sebagai tamu Allah, kami pelayan tamu Allah. Kami sebagai pelayannya. Jadi Bapak Ibu tidak suka nanti insya Allah di tanggal 1 ada 30 orang, tanggal 7 ada 35 orang, dan tanggal 1 insya Allah di tour leader kita yang memimpin itu Mbak Apri ya.
belum datang ya. Dan insya Allah tanggal 7 Ibu Bunda Ros yang memimpin Bapak Ibu sekalian, maka nanti bisa saling kenal ya. Ketika dalam perjalanan Bapak Ibu itulah pemimpinnya ya, didengarkan. Kalau ada apa-apa tanya dia, karena dia yang akan memimpin Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti di sana juga ada yang juga guide kita, mutaif kita untuk memudahkan Bapak Ibu proses ibadahnya di tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mukanya sangat kayaknya udah gak sabar ya menunggu tanggal 1, tanggal 7 ya. Atau dari sana nanti insya Allah berangkat malamnya udah di sana. Nah, syukur pada Allah Bapak Ibu dipilih Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nikmat terbesar Bapak Ibu bisa berangkat ke tanah suci, menginjakkan kaki kita ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dalam syukur yang harus benar-benar disyukuri dengan nikmat, dengan luar biasa. Dan insya Allah Bapak Ibu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa hutang di sini gak ada lagi nanti sana, ruwet di sini gak ada lagi, sampai sana pokoknya hilang lah. Pikiran ibu di rumah itu hilang. Insya Allah ibu sendiri Bapak Ibu sendiri yang akan merasakannya ya. Insya Allah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan mewakili dari PT Muslim Haramain Group berupa dari agent, dari jajaran, staf dan perwakilan. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan kita semua ini dapatkan berkah dan amal untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah sambutan perwakilan dari PT Muslim Haramain yang disampaikan oleh Bapak Mariono. Selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini akan disampaikan oleh Bapak Islahuddin. Kepada Bapak Islahuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Erwin Mariono, beliau owner Haji Mina, Haramain Haji Mina, mewakili Ustaz Gigi, owner Haramain yang sekarang lagi umroh, insya Allah akan kembali segera. Bunda Ros dan seluruh leader dan tim Haramain yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang insya Allah segera akan menuju ke Baitullah. Allahumma amin. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah dalam kitab Bukhari namanya al-ilmu qabla al-amal. Jadi ilmu sebelum kita melaksanakan umrah. Jadi ini yang harus kita laksanakan. Ya, ini yang harus kita laksanakan. Jangan sampai, mohon maaf, Bapak mengeluarkan banyak uang, tetapi nanti ibadah umrohnya kualitasnya sia-sia. Ya, karena tidak seperti yang diharapkan. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya untuk kedepannya diimplementasikan dalam pelaksanaan umroh bapak-bapak, ibu-ibu. Dan nanti kalau yang agak sulit disampaikan ke yang lainnya, yang belum hadir maka disampaikan kepada yang lainnya. Tapi sebelum saya memasuki ke tema kita, saya ingin bertanya, yang sebelumnya udah pernah umroh angkat tangan? Belum semua. Satu. Jamaah ya, bukan tim ya. Jamaah. Yang lain? Maksudnya haji, Pak. Oh, yang haji, yang sudah haji. 1, 2. Yang pernah 3. Oh, agak lumayan Pak. Baik. Tapi yang umroh tadi cuma 1 ya? Yang belum pernah sama sekali mengambil manasik umroh ataupun haji yang kata. Berarti bebannya baru. Ya. Maka hari ini kita simak baik-baik, semoga bermanfaat. Ya. Saya perkenalkan diri saya Dr. Haji Ahmad Nur Islahuddin LCLR, dosen UIN. Kalau mau mampir ke UIN silakan ketemu di UIN. Kita next selanjutnya. Nah ini Pak,
Jadi Bapak Ibu kenapa ingin melaksanakan umroh ini? Kenapa? Yang pertama, karena memang adanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau datang undangan dari gubernur, itu berani nggak Bapak nggak datang? Berani tidak Pak? Atau dari Kapolda ada undangan untuk Bapak A atau si fulan-fulanan, berani nggak Bapak atau Ibu tidak datang? Nggak berani, ya. Terlebih ini memang ada panggilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digambarkan dalam surat Al-Hajj, ya. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Jadi dari dahulu Pak, Bu, itu Nabi Ibrahim sudah disuruh para manusia, ya, untuk mendatangi Baitullah, untuk mendatangi Baitullah. Karena memang setelah terjadi banjir, kemudian ditinggikan Baitullah tersebut oleh Nabi Ibrahim. Ditinggikan, kemudian disuruh Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk datang ke Baitullah. Jadi haji dan umrah itu intinya adalah datang menuju Baitullah, untuk mengunjungi Baitullah. Karena di sana tempat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bingung, karena dia di tempat yang memang nggak ada orang, di tempat tandus, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada media sosial. Bagaimana bisa menyampaikan kepada orang banyak? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adzin wa alainal balagh. Sudah sampaikan saja Nabi Ibrahim, maka nanti kami yang akan menyampaikan kepada seluruh makhluk ini. Bapak Ibu pernah ketemu Nabi Ibrahim? Belum. Kok bisa sampai panggilannya kepada Bapak Ibu? Ini kan karena wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika itu seluruh makhluk, batu-batu, pohon-pohon, seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu, ketika Nabi Ibrahim menyerukan untuk datang ke Baitullah, seluruh makhluk menjawab panggilan Nabi Ibrahim dengan membacakan apa? Talbiyah. Apa itu talbiyah, Pak? Talbiyah ini bahasa Indonesianya artinya menjawab panggilan. Bapak hadir, nah itu hadir. Bapak siap, nah itu siap, namanya talbiyah. Maka ketika itu seluruh makhluk hidup bertalbiyah dengan membaca apa? Ikutin saya Pak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya setiap membaca ini menangis, karena nggak semua orang diberikan kesempatan untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu. Kalau ini diresapi Pak, menangis bapak-bapak itu. Ya, kita baca sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka niat pertama datang kita melaksanakan umroh memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diluruskan niatnya. Jangan untuk pelesiran. Jangan untuk mencoba hotel bintang 5. Jangan untuk selfie diupload di media sosial, jangan. Tapi niat yang pertama adalah lillahi ta'ala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu karijal. Ada orang-orang yang datang dengan berjalan kaki. Orang Yaman itu biasanya ada yang berjalan kaki, ada yang di luar istilahnya dari Oman dan lain sebagainya, mungkin ada yang berjalan kaki. Ya. Wa ala kulli dhamir, dan naik
unta. Kenapa naik pesawat nggak disebutkan? Ya, makanya berbahagia bapak-bapak ibu-ibu bisa mendatangi Baitullah dengan memakai pesawatnya zaman dahulu ya Allah. Ya, sekarang sudah ada pesawat. Maka ini adalah salah satu pembilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa atimul hajja wal umrah. Penuhilah, sempurnakanlah haji dengan umrah. Dalam lafaz redaksi ayat Al-Quran ini bersambung, tidak dipisahkan. Oleh karena itu sebagian para ulama khususnya dalam fikih Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum umroh hukumnya wajib seumur hidup sekali. Walaupun mazhab yang lain tidak mengatakan wajib. Karena perintahnya tidak dipisahkan. Tidak dijelaskan di situ haji hukumnya wajib, umroh hukumnya sunnah. Tetapi semuanya wa atimul hajja wal umrah. Lengkapkanlah, sempurnakanlah haji dengan umrah. Jadi yang mempunyai mazhab Syafi'i ini adalah menyempurnakan umroh wajib seumur hidup sekali. Oke, next. Oke, pertanyaannya, Bapak Ibu yang sudah pernah umroh lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke, pertanyaannya, berapa kali sih Nabi Muhammad SAW melaksanakan umroh? Berapa kali, Pak? Melaksanakan umroh. I'tamaro arba'a umar. Baginda Nabi melaksanakan umroh 4 kali. Jadi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah puas dengan fasilitas dan kenyamanan di Haromen, untuk umroh kedua kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya, semoga ada rezeki nanti bersama Harom. Hubungin Pak Mariono ataupun engineer-engineer yang lain. Ya sudah, siap melayani dengan sepenuh hati. Ya, baginda Nabi haji sekali, umrohnya 4 kali. Jadi kalau umrohnya berkali-kali, nggak apa-apa, ngikutin sunnah. Baginda Nabi umrohnya 4 kali. Kamu kenapa hajinya berkali-kali? Karena Nabi hanya haji sekali, yaitu haji wada. Tapi kalau punya kesempatan untuk kedua kali, 3 kali untuk badal, ya monggo. Tapi baginda Nabi haji hanya sekali dan umrohnya dilaksanakan sebanyak 4 kali. Jadi bapak-bapak yang masih muda ataupun yang setelah pulang, nanti saya nggak puas nih bulan Syawal, saya mau ikut Agustus, September, Oktober, November, Desember dan seterusnya, silahkan. Karena memang ada tuntunannya, umroh lebih daripada 1 kali. Next. Nah, sekarang ini mungkin yang membangun motivasi kita agar kita semangat. Kenapa kok kita mau melaksanakan umroh? Jangan-jangan bapak-bapak, ibu-ibu sampai sekarang ini masih yang getun itu nyesel karena mengeluarkan duit untuk umroh. Ada tidak Pak yang getun nyesel mengeluarkan? Yakin Pak ya? Bapaknya getun nggak Pak ya? Nggak ada. Mungkin ya, alhamdulillah. Ya semoga jangan getun Pak ya. Maka yang pertama, ada suatu hadis yang berbunyi la tushaddur rihal. Jangan diupayakan perjalanan. Artinya kita jangan mengupayakan mengeluarkan duit untuk suatu perjalanan illa kecuali ke 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Kelihatan Pak ya? Nah, kemudian yang kedua, jadi kita nggak apa-apa. Ada tetangga saya ini, dia banyak duit Pak. Jadi dia nggak mau keluar negeri kecuali hanya untuk umroh dan haji. Masa? Ya, kecuali untuk umroh dan haji. Dan yang terakhir kemarin berangkat ke Masjidil Aqsa. Dia nggak mau ke Korea, ke Jepang dan lain sebagainya. Hanya untuk mengeluarkan untuk haji maupun umroh. Karena memang ada tuntunannya seperti itu. La tusaddur rihal. Semoga Bapak termasuk ke dalam golongan yang hadis itu. Jadi Bapak mengeluarkan, apalagi yang dari desa Pak ya, ada yang jual tanah, ada yang jual sawah,
jual pekarangan, hanya mengupayakan untuk berangkat haji maupun umrah. Kemudian yang kedua, kafaratul lima bainal umrah wal umrah. Jadi umrah satu dengan umrah yang lainnya ini menjadi kafar, penghapus dosa. Jadi yang kemarin sudah melaksanakan umrah, kemudian sekarang berangkat umrah lagi, ini maka fatrah seperti ini ketika melaksanakan umrah, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti ketika di sana di Saudi, kita minimal difasilitasi untuk umroh 2 kali, Pak. Jadi setelah umroh wajib, kemudian melaksanakan umroh sunnah. Maka di antara itu juga ini menghapuskan dosa di antara keduanya. Duit banyak nggak berguna, Pak, nanti di akhir zaman, di hari kiamat. Jabatan, mobil banyak nggak berguna, Pak. Yang berguna apa? Yaitu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu hadis, al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahum. Jadi umrah satu dengan umrah yang lainnya ini menjadi penghapus di antara keduanya. Dalam hadis yang lain ada disebutkan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik ini akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kita sekarang melaksanakan umrah, ya, bukan berarti di antara umrah saja. Besok kita akan melaksanakan umrah, insya Allah dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah melaksanakan perbuatan baik. Dan ini harus ditanamkan, Pak. Ya, jangan kita ragu-ragu, Pak. Insya Allah ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, al-mu'tamir wafdullah. Bapak-bapak ini yang mau umroh adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak ibu ini adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika musim haji, orang Saudi itu semuanya digelontarkan, makan gratis, rumah sakit gratis dan lain sebagainya. Bahkan nanti khusus jamaah umroh, pengobatan itu semua gratis. Ya, pengobatan semua gratis. Karena mereka tahu bapak ini adalah tamu Allah. Mereka akan menservis bapak-bapak, ibu-ibu. Sedangkan yang kita bayarin memang untuk kebutuhan kita. Sedangkan yang lainnya itu biasanya ditanggulangi oleh Arab Saudi. Sebelumnya tadi mana? Wafdullah. Di sini da'ahum fa'ajabu. Ibu bapak ini adalah tamu Allah. Ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak ibu memenuhi untuk datang ke Baitul. Maka konsekuensinya, ya, wasa'aluhu fa'atom. Karena bapak ibu sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika bapak ibu ini nanti meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon hajatnya dunia dan akhirat, insya Allah ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ketika bapak ibu di sana, kami pun nitip doa, semoga tim Haramain semakin solid dan mendapatkan keberkahan semuanya. Ya. Dan semuanya bisa ke Baitullah. Ya, Mas Fajar ya, Mas Leo, insyaallah ke Baitullah. Kemudian selanjutnya, umroh ini adalah ahadul jihadain, salah satu daripada 2 jihad yang memang terdapat dalam hadis ini. Aisyah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, kalau laki-laki kan ada jihad, kalau perempuan bagaimana jihadnya? Alan nisa'i jihad. Apakah bagi perempuan ada jihad? Maka baginda Nabi mengatakan, na'am, ya, bagi perempuan ada jihad. Apa jihadnya? Jihad la qitala fi. Jihad yang gak ada peperangannya, yaitu haji dan umrah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya ibu-ibu khususnya ya, ini adalah jihadnya para perempuan melaksanakan haji dan umrah. Jadi nauzubillah ya, kalau meninggal di sana, meninggalnya fisabilillah. Bibi saya meninggal dimakamkan di Baqi. Ya, insyaallah fisabilillah. Kemudian selanjutnya, umroh ini tudhibul faqra wa taghfirud dzunub. Ya, menghilangkan kefakiran dan mengampuni dosa-dosa.
Dan ini harus yakin, Pak. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya ada suatu hadis bahwasanya haji dan umroh ini fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub. Umroh dan haji ini menolak kemiskinan dan menolak dosa. Menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Insya Allah, Pak, kalau Bapak yakin, Ibu yakin, duit yang kita keluarkan pada bulan ini untuk umroh, insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus yakin, Bu, ya. Jadi jangan nyesel, jangan betul. 30 juta hilang, jangan. Yakin ini akan diganti, baik secara cash nanti dunia, ataupun nanti diganti di akhir. Selanjutnya, yang nomor 5 ini karena Ramadan, kita bacakan. Next. Nah, ini ada pahala yang luar biasa. Ya. Baginda Nabi pernah berkata kepada Aisyah, innalaki minal ajri ala qadri nasobiki wa nafaqatiki. Kamu ada pahala tergantung sesuai dengan kepayahan dan nafkah yang sudah kamu keluarkan. Jadi kalau harganya semakin tinggi sebenarnya pahalanya semakin tinggi. Tapi kita cari yang sedang-sedang tapi fasilitasnya paling tinggi. Haromen, ya. Kemudian ma'ahalla muhillun qattun illa busyir. Seseorang tidak pernah sekali bertalbiyah kecuali diberikan kabar gembira, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembiranya? Bil jannah. Ya, dengan surga. Ketika ditanya oleh sahabat, apakah dengan surga? Baginda Nabi mengatakan, ya. Jadi nanti di sana perbanyak Pak talbiyah. Ya, perbanyak talbiyah. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang sudah tawaf di Baitullah 7 kali, itu sama seperti memerdekakan hamba sahaya. Makanya nanti ada tawaf namanya tawaf untuk tahiyatul masjid, untuk menghormati Masjidil Haram. Kalau di masjid-masjid biasa kita melaksanakan tahiyatul masjid, tapi kalau di Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Ya, jadi boleh kita nanti melaksanakan tawaf walaupun tidak melaksanakan umroh. Karena ketika kita melaksanakan tawaf 7 kali untuk menghormati Ka'bah tersebut, ini sama seperti orang memerdekakan hamba sahaya. Kemudian nanti bagi orang yang gundul, yang botak, ya ini hanya sunnah saja. Yang mau botak bagus, yang mau taksir sebagian juga bagus, ya. Nabi pernah berdoa, Allahumma fir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang botak, ya. Kemudian para sahabat berkata kepada Nabi, bagi orang yang potong sebagian juga, ya, muqassir, kata Nabi, Allahumma fir lil muhallikin, sampai 3 kali, baru yang terakhir Allahumma fir lil muqassirin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang memotong sebagian. Jadi ada keutamaan, yaitu 3 doa baginda Nabi bagi orang yang setelah melaksanakan umroh ketika tahallul ini melaksanakan botak. Makanya kita lihat banyak jamaah umroh ketika datang itu, ya ini kan masih bekas botak. Ya, karena ingin mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah yang terakhir ini, dan di sana nanti sholat di dalam Masjidil Haram dan di dalam Masjidil Nabawi ini pahalanya dilipat gandakan. Masjid Nabawi berapa kali lipat, Bu? Belum tahu, berarti belum sepakat ini. Berapa kali, Bu? Berapa kali, Bu? Masjidil Nabawi berapa kali? 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Ya. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sholat wajib, sholat sunnah dan lain sebagainya. Maka perbanyaklah sholat di dalam Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Ini kesempatan mumpung di sana, Pak. Jangan di sana mager di dalam hotel saja. Jangan. Ya. Oke, next. Terus. Nah, ini intinya umroh ini adalah mengunjungi Baitullah. Next. Nah ini Pak ya. Nah kenapa kita melaksanakan manasik? Manasik? Karena memang baginda Nabi menyuruh kepada kita, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya bagaimana tata cara untuk berhaji dan berumrah.
untuk melaksanakan umroh. Emang kalau nggak pernah belajar manasik, umrohnya ngawur-ngawur. Ada kemarin jamaah dia pengen mendekati Hajar Aswad, ketika tawaf dia mencar, Pak. Mencar sendiri, kita sampai sa'i, dia balik ke hotel. Kata saya, Pak, kok seperti ini? Iya, hajat saya beda-beda dengan orang yang lain. Ini salah, Pak, ya. Jadi tata cara umrohnya harus mengikuti panduan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga pemberangkatan Syawal nggak ada yang seperti itu. Akhirnya dia bayar dam, ya, bingung ya. Sama seperti sholat. Kalau sholat bagaimana? Shollu kama ro'aitumuni Sholli. sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Gak bisa sembarangan, Pak. Ketika pelaksanaan haji dan umroh juga tidak boleh sembarang. Next. Nah, nanti sebelumnya. Nah, yang akan kita tekankan pada hari ini, yang pertama, nanti boleh minta materinya ataupun di-share atau terserah Pak ya, dibuat pegangan Bapak. Yang pertama nanti ada syarat, rukun, dan wajib dan sunnah. Nanti yang paling kita tekankan adalah di rukunnya. Ya, ketika haji dikatakan mabrur, ketika syarat dengan rukunnya terpenuhi. Umroh yang dikatakan umroh makbulah, mabrurah, itu ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, maka ini batal semua. Sia-sia Bapak mengeluarkan duit, sia-sia Bapak mengeluarkan tenaga untuk melaksanakan Next. Yang pertama syaratnya ada 5. Saya yakin sudah masuk semua. Ada pemberangkatan Syawal ini yang anak kecil. Nggak ada ya? Nah, insya Allah Bapak Ibu sudah masuk di sini. Islam balik, berakal, amanah, aman perjalanan dan mampu. Next. Nah ini rukun umrohnya, Pak. Rukun umroh ada 5. Ikutin saya, Pak ya. Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf. Sa'i, tahallul, tertib. Ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah 5 ini harus terpenuhi. Jangan dihafalkan nama-nama supermarket dulu, jangan. 5 ini dulu aja. Ya. Nah ini ihramnya seperti itu, ya. Tawaf seperti itu, sa'i seperti itu, tahallul. Ihram ini bahasa Arab. Tawaf bahasa Arab, sa'i bahasa Arab, tahallul bahasa Arab. Artinya Pak ya, secara singkat, ihram ini memakai kain ihram dan niat untuk ihram dari mikot. Ya, memakai kain ihram untuk laki-laki dan untuk perempuan nanti bagaimana ya. Niat. Dan niat untuk umrah. Tawaf ini bahasa Arab artinya ngiteri, ngelilingi. Apa yang dikelilingi? Kelilingi Ka'bah. Sa'i itu berjalan. Ya. Atau nanti di palang hijau ada namanya sa'i, berjalan agak cepat. Ya, berjalan agak cepat. Namanya sa'i bahasa Arab. Tahallul itu yang menjadi haram menjadi halal. Tapi Ya, jadi seperti umpamanya jadi pakai wangi-wangian kan sebelumnya halal, tapi gara-gara ihram menjadi haram. Kita sholat, minum kan sebenarnya halal Pak. Tapi kalau Allahu Akbar, boleh minum atau tidak Pak? Maka dengan salam menjadi halal. Soalnya mau pengenalan apa? Menjadi haram ketika takbiratul ihram. Jadi ketika ihram ada sesuatu yang sebenarnya sebelumnya halal menjadi haram. Next. Jadi ini Pak ya, 5 ini yang harus dipegang. Saya nggak mau mengajarkan nanti tempat rekreasi di mana aja sana. Jabal Mahmud bagaimana? Jabal Uhud saya nggak mau. Kita fokus di kajian fikih. Next. Nah ini ada wajib umrohnya. Wajib umroh ada 2. Yang pertama ihramnya dari mikot. Mikot ini ada mikot makani dan mikot zamani. Tapi kalau umroh tidak ada mikot zamani. Setar untuk melaksanakan umroh. Jadi kita sudah berpakaian ihram ketika sudah melakukan garis finishnya tersebut, garis setarnya tersebut. Kayak kita lomba maraton kan ada garis startnya Pak ya. Kita nggak boleh lari setelah garis start. Ya harus lari dimulai dari garis start. Dan menjauhi larangan-larangan ihram. Oke, sekarang kita pelajari next. Nah ini mikotnya Pak. Ya sambil ditampilkan tulisannya sampingnya. Nah ini mikot garis setar ini ada 5 Pak. Ya garis setar ada 5. Yang pertama di Zulhulaifah.
atau sekarang disebut dengan Abar Ali atau dikenal dengan orang Indonesia namanya Bir Ali. Ada Jufa, ada Kornul Manazil. Nanti kalau plus Toib nanti akan mampir di Kornul Manazil dan bisa ngambil mikot di Kornul Manazil. Yalamlam dan Zatul Iraq. Ada di 5. Indonesia bagaimana? Indonesia biasanya yang sering dipakai 2. Nomor 1 dan nomor 4. Ya. Kalau jamaah haji atau umroh yang langsung ke Mekah itu mengambil mikotnya di Yalamlam, di Bukit Yalamlam. Nanti 7 menit sebelum landing pesawat. Itu dikasih tahu. Bapak Ibu, sekarang kita di atas Bukit Yalamlam, silakan untuk melafalkan niatnya atau memakai pakaian ini. Kemudian yang ke Madinah nanti mengambil mikotnya dari Zulhulaifah atau Masjid Bir'a. Ya. Next, nanti 15 menit, sekitar 15 menit dari Madinah. Dan dari Madinah sebelum ke Mekah, nanti pakai kain ihram di hotel, kemudian mampir di Masjid Bir'a. Next. Nah ini ihram, ya. Di ihramnya ada sunnah dan larangan. Next. Jadi kita belajar sekarang 5 rukun, Pak ya. Sekarang kita masuk rukun yang pertama, yaitu rukun ihram. Yang pertama, ini kan nanti semuanya ke Madinah dahulu. Jadi semuanya ke Madinah dahulu. Ya, tugas ustaz, tugas tour leader, tugas mutawif itu yang paling inti menjaga ibadah bapak-bapak ibu. Selain menjaga keamanan kesehatan ya, itu menjaga bagaimana kualitas ibadah bapak-bapak ibu. Maka yang pertama, nanti sebelum biasanya di Madinah itu kalau program 9 hari, dia di Madinah 3 hari. Kalau yang program 12 hari, di Madinah 5 hari. Jadi 3 dan 5. Setelah 3 hari ataupun 5 hari, nanti diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita menuju Mekah, kita akan melaksanakan umroh. Maka yang pertama, biasanya nanti dilaksanakan siang hari. Ya, jadi keluar dari hotelnya siang hari, bapak-bapak, ibu, paginya sudah mengemas bajunya, pakaian dan lain sebagainya. Nanti siang hari setelah makan bertolak dari Madinah menuju ke Mekah. Ya. Nah di Madinah di hotel disunahkan untuk mandi. Ini yang pertama ya. Kemudian yang laki-laki tidak memakai pakaian yang berjahit. Jadi, Pak? Oh, yang 12 hari ke Mekah. Saya kira tadi ke Madinah. Datanya tadi ada yang. Nah ini berarti, Pak, yang ke Mekah, ya, mandinya bagaimana? Mandinya kan sudah di rumah, ya, mandinya sudah di rumah. Sudah lihat mandi. Tapi kalau pagi-pagi nggak kuat umpamanya daripada pingsan atau apa, ya nggak usah Pak ya. Ini hanya sunnah Pak ya. Ingat ya, sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ya. Kemudian bagi laki-laki tidak memakai pakaian berjahit. Triknya bagi yang mau ke Mekah langsung, itu yang laki-laki pakai kain ihram dahulu nggak apa-apa. Yang bawahnya umpamanya atasannya kaos dan jaket biasa, yang bawahnya pakai celana pendek atau sepak dan memakai kain ihram dahulu nggak apa-apa. Ini yang bagi yang sepuh. Takutnya nanti di pesawat nggak bisa ganti. Ya takutnya di pesawat nggak bisa ganti. Jadi nanti ketika Bukit Yalamlam tinggal melorot yang tengah ini aja. Ataupun dari awal nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya untuk menjaga-jaga. Karena memang sering lupa kalau di pesawat ini istilahnya keliling-kelilingnya itu agak sulit. Berbeda di dalam bus gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau pakai celana dahulu, celana pendek atau sempak, ya pakai kain ihram bawahnya dahulu, atasnya pakai baju, jaket. Ya kalau ini kan bukanya enak. Yang sulit kan bawahnya kan Bu ya. Ya Pak ya. Yang sulit ganti kan bawahnya. Kalau atas kan gampang. Karena di pesawat ini dingin Pak. Kalau pakai kain ihram dari awal, nanti takutnya setelah turun langsung kedinginan, sakit gitu kan. Jadi pakai kaos, pakai jaket. Nanti ketika diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu kita akan melewati Bukit Yalamlam, ganti kaosnya, pakai kain ihram, dicopot bawahnya. Ya, dicopot bawahnya. Nah, kemudian yang dari Madinah kan enak. Kalau Madinah berarti bisa dilaksanakan di dalam Insya Allah para pembimbing kita ini sudah berpengalaman ya.
Ustaz Mariono, Bu Ros, dan Bu Apri sudah kenalan. Jadi nanti sambil ditanyakan sama para pembimbing. Kemudian, jadi bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, ini semua pakaian dilepaskan kecuali hanya 2 pakaian. Sarung dari kain ihram dan rida, ya selendang dari kain ihram. Cuma 2 itu saja ketika pelaksanaan umroh. Kemudian memakai wangi-wangian. Jadi sebelum pelaksanaan umroh sunnah untuk memakai wangi-wangian di tubuhnya, ya sunnah. Kemudian sholat ihram 2 rakaat, ini bagi yang di Madinah di Masjid Bir Ali, ya. Jadi nanti setelah sampai di Masjid Bir Ali, kita mengambil wudhu di sana, atau yang sudah wudhu di hotel silakan langsung sholat, mengambil wudhu di sana. Kemudian nanti kita sholat sunnah. Pertama mungkin kalau mau tahiyatul masjid, kalau mau tambah duha, ditambah 2 rakaat sholat sunnah ihram. Ya, sholat sunnah ihram. Bacanya apa? Pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Biar gampang. Kalau mau baca Al-Baqarah ya monggo. Ya, biar gampang qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, yang ke Mekah bagaimana? Sholatnya di pesawat. Sholatnya di pesawat. Ya, ataupun sebelum berangkat boleh sholatnya di bandara. Ya, ataupun kalau memang bisa ya sholatnya di pesawat. Ya, sebelum pelaksanaan ihram. Next, ini sunnah-sunnahnya Pak ya. Nah, ini pakaian ihramnya. Nanti kita praktekkan Pak ya. Ini pakaian ihram laki-laki sebelum tawaf. Jadi pokoknya non tawaf, bukan ketika waktu tawaf pakainya seperti ini. Ketika tawaf pakaiin seperti itu, ya, sininya dibuka bahunya. Dan untuk perempuan warnanya bebas, ya, tapi disunahkan putih. Karena memang sebaik-baik baju adalah putih. Jadi yang perempuan tidak ada khusus pakaian kecuali menutup nggak boleh pakai cadar dan nggak boleh pakai sarung tangan. Bajunya bebas. Mau pakai baju seperti itu boleh, mau batik boleh, pakai mukena juga boleh dan lain sebagainya. Jadi bebas, ya. Tapi sunnahnya adalah Nanti kita coba ya Pak ya, ingatkan saya. Coba kain ihram. Next. Sesudah nanti memakai kain ihram, ya, sesudah kita pakai kain ihram, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Dan nanti akan membaca istilahnya setelah itu akan melafazkan niatnya. Next, kita baca niat dulu. Nah, ini niatnya, ya. Bapak suka yang panjang apa yang pendek? Panjang apa yang pendek? Nah, jadi haji dan umroh itu tidak ada bacaan khusus. Jadi kalau seandainya kita haji dan umroh, mulut kita di Leicester, di Laban, itu sebenarnya sah. Ya, beda dengan sholat. Kalau sholat ada rukun bacaan, tapi kalau haji dan umroh itu tidak ada rukun bacaan. Dari 5 tadi tidak ada rukun bacaan. Oleh karena itu, ya minimal ya ini niat ini harus bisa. Ya, minimal ada bacaan-bacaan yang memang sedikit ini harus bisa, walaupun tidak masuk istilahnya harus seperti ini ya. Niatnya dari rumah. Istilahnya. Tapi minimal niatnya, ya minimal niatnya. Kain ke masjid. Kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Kita ikuti sekali lagi. Labbaik Allahumma umrah. Niatnya dari rumah. 1, 2, 3 baca Bu. Kalau niat kapan aja bisa. Penting Nah, ini minimal ini harus dihafalkan. Labbaik Allahumma karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Niatnya salah, nggak jadi umroh. Ya, maka ini boleh dalam hati dan dilafadzkan lebih bagus. Ya. Ataupun yang agak panjang, nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sebelumnya aja. Jadi setelah pakai kain ihram, sholat 2 rakaat, kemudian nanti akan dibimbing untuk melafadzkan niat. Kalau yang dari Mekah kayaknya sendiri-sendiri, karena di pesawat untuk keliling sulit, gitu
gitu ya. Kalau bisa keliling, alhamdulillah TA-nya. Bu, udah niat belum? Bu, udah niat belum? Bu, udah niat belum? Pak, udah niat belum? Kalau udah, alhamdulillah. Tapi kalau yang dari Madinah, nanti ketika kita naik mobil, itu akan dibimbing oleh mutawifnya membaca labbaik Allahumma umrah. Ya, karena memang baginda Nabi melafalkan niatnya ketika menaiki kendaraan. Ya. Kemudian setelah itu membaca talbiyah, ya, memperbanyak dan mengangkat suaranya bagi laki-laki untuk membaca talbiyah. Yang tadi Pak ya. Ya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, nanti akan dipimpin oleh mutawifnya dan membaca doa. Ya, next. Oke, ini bacaan talbiyah. Yang belum hafal angkat tangan. Yang belum hafal angkat tangan. Gak apa-apa Pak, masuk malu. Bapak tadi ngeliat dulu. Kalau ada kawan baru angkat tangan. Angkat tangan gak apa-apa ya. Dan ketika umroh gak mesti dihafalkan semuanya, karena boleh memegang buku Pak, boleh memegang kertas, boleh memegang kopekan. Jadi nanti yang gak hafal boleh pegang kopekan. Ya. Nah ini bacaan talbiyah. Semoga minimal pagi hari ini kita keluar sudah hafal talbiyah. Bapak pulang ke rumah nanti sambil nyetir labbaik Allahumma. Ya kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pejamkan mata Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa lah ya? Coba apa ya? Soal. Dan setelah ini apa? Ya minimal apa? Next. Nah ini yang paling penting. Ya tadi kan ada namanya wajib umroh, memulai dari mikot dan menjauhi larangan-larangan. Larangan yang pertama, memakai pakaian berjahit. Jadi sudah pakai kain ihram, ada Pak, masuk bus kedinginan, kain ihramnya dicopot, diganti kaos, itu Pak, nggak boleh. Ya nggak boleh. Maka ketika itu ya melanggar dan harus bayar denda. Kemudian memakai kaos kaki, seperti ini kaos kaki yang menutupi mata kaki. Sandal kan ada yang model menutupi mata kaki tidak? Enggak masalah. Ya yang penting tidak menutupi mata kaki. Ataupun sepatu yang menutupi mata kaki, maka itu dilarang. Ya, dilarang. Biasanya Pak, untuk simple dan di Medan di sana itu yang paling enak memang pakai sandal swallow jepit. Ya, prosesnya itu enak, ringan, enak gitu ya. Tapi kalau mau pakai sandal yang bukan selain swallow, ya monggo. Yang penting satu, jangan menutupi mata kaki. Kalau menutupi mata kaki berarti dia melanggar. Kemudian yang kedua, menutup kepala. Nanti umpamanya dalam perjalanan panas, kemudian ada peci, diambil sama dia, tidak boleh. Ya. Ataupun kain ihram yang buat selendang, yang buat sini, karena panas dikerupin Pak di atas kepalanya. Ini pun nggak boleh. Makanya nanti bapak-bapaknya saling mengingatkan, kalau ada yang mau ngerukupin, tarik dulu. Nggak boleh Pak, ya nggak boleh ngerukupin kepala. Tapi kalau pakai payung malah boleh, karena tidak menempel dengan badan. Tapi kalau kain ihram tadi dikerupin, tidak boleh. Pakai peci nempel dengan ini tidak boleh. Ya.
Kemudian menyisir rambut. Ya, menyisir rambut. Karena kenapa? Kita tidak boleh merontokkan, ya, merontokkan ketika ibadah umroh tersebut. Kan sama seperti kita berkorban, tidak boleh motong, disunahkan, tidak boleh motong rambut dan lain sebagainya. Biar semuanya nanti ini dihindarkan dari api neraka. Gitu ya. Ini salah satu hikmahnya. Bapak Ibu, biar tidak rontok tersebut, biar Bapak Ibu rambutnya tersebut nanti terhindar juga dari api neraka. Ya, larangannya. Ya. Tidak boleh menyisir rambut karena biasanya kalau nyisir rambut, ibu-ibu biasanya kalau nyisir rambut itu ada rambut yang rontok. Sedangkan rambut yang rontok ini dilarang dalam pelaksanaan umroh. Oleh karena itu yang biasanya nyisir nanti dulu nyisirnya, ditahan 2 jam sampai 3 jam setelah umroh. Ya. Kemudian mencukur rambut atau mencabutnya, ini lebih-lebih, ya malah langsung ini, ya. Rambut apapun Pak, ada bulu, rambut, jenggot, kumis, bulu apapun tidak boleh, ya tidak boleh dicukur ataupun dicabut, karena memang ada larangan untuk menghilangkan rambut yang ada di tubuh. Kemudian memotong kuku, nah ini tidak boleh juga, ya. Kalau mau motong kuku sebelum ihram. Kalau mau nyisir sebelumnya. Kalau mau cukur kumis biar nanti pas foto ihramnya ganteng sebelumnya. Ya, kan ada nanti ketika di Ka'bah pengen foto gitu ya. Biar ganteng sebelumnya cukur kumisnya. Kemudian berburu, ya tidak boleh. Pokoknya ada burung-burung dara di sana berkeliaran gitu kan. Bapak lihat tuh banyak benar gitu. Biasanya di sini main burung dara, di sana diambil lumayan nih burung daranya. Burung dara mah nggak boleh. Ya. Kemudian melaksanakan akad nikah, ya nggak boleh juga. Baik untuk dirinya, anaknya, keponakannya, tetangganya nggak boleh. Kemudian berhubungan suami istri, makanya alhamdulillah yang suami istri kamarnya dipisahkan, berarti kan terhindar dari cobaan gitu ya. Yang ambil double kan bersama-sama, ini cobaannya lebih berat gitu ya. Kemudian bercumbu dengan syahwat, ya ini tidak boleh juga. Makanya ketika umroh, kalau bisa untuk sementara istrinya nanti dulu, setelah umroh baru dideketin lagi. Ya, takutnya nanti berlebihan. Tapi nggak ada pasangan muda ini kayaknya. Bapak, boleh saya bertanya? Ya. Boleh. Bagaimana hukumnya kalau seperti saya ini berangkat umroh tapi tidak dengan suami? Gak apa-apa. Para ulama mengatakan ya, kalau dia berangkat dengan wanita-wanita yang lain nggak masalah, ya nggak masalah. Dan nanti kamarnya biasanya dengan ibu-ibu, dengan kawan-kawan ibu-ibu yang lainnya. Nanti malah jadi satu tim. Ini berangkatnya sama Besti, bukan sama suami. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah ada kawannya, jadi nggak ada masalah. Kalau dulu ada namanya surat mahram, tapi alhamdulillah sekarang ini tidak ada surat mahram, jadi nggak masalah. Tapi waktu berangkat haji sama dengan suami, saya bersama suami waktu berangkat haji. Alhamdulillah, berarti umroh yang akan datang harus bersama suami. Iya, karena suami kemarin saya haji bilangnya kamu duluan, saya belakangan gitu. Belakangan bulan apa? Maksudnya insya Allah Amin, amin, amin. Gak apa-apa Bu, yang sekarang sendiri ya, baik yang ada suaminya mau belakangan ataupun memang ditakdirkan suaminya sudah meninggal duluan, gak masalah. Jadi nanti dengan kawan-kawan yang lainnya satu kamar menuju Masjid Nabawi bareng-bareng, menuju Masjidil Haram bareng-bareng. Jadi nggak masalah Bu ya, aman, nggak masalah. Secara administrasi nggak ada masalah dan secara hukum syariah juga nggak ada masalah. Kemudian memotong pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi di tanah haram, baik di Madinah dan di Mekah, nggak boleh gelatikan Pak. Potong pohon-pohon tidak boleh. Ya, rumput-rumput biarkan saja. Karena itu di tanah haram, nggak boleh ngambil batunya, nggak boleh potong tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian untuk yang perempuan tidak boleh pakai sarung tangan dan tidak boleh pakai cadar. Dan yang terakhir tidak boleh berkata kotor. Umpamanya ditoa, didesak-desak, didesak-desak. Kemudian biasanya ngomong jorok, kemudian refleks. Ini kalau bisa ditahan Pak. Ya, makanan di bandara belum datang. Biasanya di kampung wageng gitu kan, ngomongnya ditahan.
kita lagi di tanah haram. Ya. Next. Nah ini khusus mutawifnya saja. Ibu-ibu nggak usah ini. Jadi nanti kalau ada yang melanggar salah satu larangan tersebut, bilang sama mutawifnya. Jangan diem-diem saja. Biar kualitas ibadah bapak-bapak ibu-ibu bisa maksimal. Jadi umpamanya kelupaan, dia istilahnya pakai baju ataupun pakai wangi-wangian, ngomong sama mutawifnya. Bagaimana hukumnya dan apa tindakan selanjutnya. Biar nanti ini diselesaikan oleh mutawif. Next. Nah tadi ihram. Ada pertanyaan di ihram? Ada Pak. Berarti kalau wanita tidak boleh memakai kaos kaki ya Pak? Tidak boleh memakai mata kaki tadi Pak? Itu khusus laki-laki. Yang perempuan sarung tangan dan perempuan wajib pakai kaos kaki. Wajib pakai kaos kaki. Pakai masker. Alhamdulillah Saudi ini sebenarnya masker sudah tidak ada, booster sudah tidak ada, dan semua COVID itu sudah tidak ada di Saudi. Cuman kita terbangnya melalui Indonesia harus booster. Ya, kalau di sana sudah nggak ada. Jadi, tapi kecuali kemarin ada jamaah karena ada udara, dia kalau kena udara itu mimisan, hidungnya itu keluar darah. Nah itu keadaan darurat nggak apa-apa pakai masker. Ya, nggak apa-apa pakai masker. Ya kalau didiemin aja tambah mimisan, tambah sakit malah bahaya. Ya, oke. Ada yang lagi yang lain pertanyaan? Nggak ada ya. Nah sekarang kita rukun yang kedua yaitu toaf. Nah itu pelaksanaan toaf ya, muterin masih Ka'bah. Ada wajib dan sunnah toaf. Next, selanjutnya. Nah ini mengenal bagian-bagian Ka'bah. Karena Masjidil Haram ini luas, orangnya banyak Pak. Ya, nanti kalau kita nggak kenal di sini, bingung Pak. Ya, bingung di dalam. Ada kawan itu yang melaksanakan toaf, dikiranya udah satu putaran, ternyata belum. Ya, karena dia nggak paham tentang bagian-bagian yang ada di dalam Ka'bah. Nah ini Ka'bah, setiap Ka'bah itu ada pojok-pojokan disebut dengan rukun. Ya, disebut dengan rukun. Dan yang paling utama adalah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Nah ini Pak ya. Nah ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad. Ya, ini namanya melengkor gini, namanya Hijr Ismail. Ya. Kiswah hitam, Hajar Aswad. Hajar Aswad ini dulunya putih dari surga, tapi karena banyak dosa manusia jadi hitam. Ya. Jangan salah sebut ya, Hajar Aswad ya, bukan Hajar Jahanam. Di Mesir ada Hajar Jahanam. Namanya multazam. Ini antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah multazam. Di sini doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Di sini ada sumur Zam-Zam dan itu makam Ibrahim yang paling kecil kubah kecil ini. Hijr Ismail melingkar. Kalau sholat di dalamnya sama aja sholat di dalam Ka'bah. Kemudian rukun iraqi dan lain sebagainya. Ini yang paling penting, ya. Nanti yang berkaitan dengan toaf, rukun Hajar Aswad, ya, sama rukun Yamani yang sering berkaitan, ya. Tapi tidak dianjurkan kepada bapak-bapak ibu-ibu, walaupun memang disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, ya. Tidak dianjurkan bagi bapak-bapak ibu-ibu untuk ikut berdesak-desakan mencium Hajar Aswad, doa di multazam, masuk Hijr Ismail. Ya, karena bahaya. Ataupun memegang rukun Yamani, ini bahaya. Ya, semaksimal sebisanya saja. Semampunya saja. Karena desak-desakan, apalagi perempuan. Kalau laki-laki masih mending lah. Tapi kalau perempuan ini desak-desakan, takutnya keinjak-injak atau ketarik-tarik dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa nggak usah. Dan saya pun setiap umroh nggak saya deket-deketin tempat itu. Ya, kalau saya deketin nanti jamaah pada ikut, ya akhirnya berbahaya. Ya, next. Nah, wajib toaf yang pertama menutup aurat. Jadi nanti pakai kain ihramnya Pak, diperhatikan. Itu jangan di bawah pusar, di atas pusar Pak. Karena harus menutup aurat. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya, ya bapak-bapak, itu yang tawafnya pusarnya kelihatan, berarti tidak menutup aurat, tawafnya tidak sah. Ya kan ini wajib Pak, wajib. Jadi harus ditutup.
Kemudian suci. Suci di sini harus punya wudu. Jadi ketika tawaf harus punya wudu. Jadi nanti setelah kita dari Madinah, kita datang ke hotel di Mekah, naruh barang, makan malam. Biasanya nanti pelaksanaan tawafnya itu malam, ya, malam hari. Itu kalau bisa wudunya sudah di hotel. Karena kalau wudu di Masjidil Haram nanti tunggu-tungguan agak lama, ya, agak sulit di sana, ya. Sudah wudu di hotel, nanti kita masuk di Masjid Haram sudah dalam keadaan suci. Dan pelaksanaan tawaf ini perlu diingat harus berwudu. Yang batal bagaimana? Balik wudu. Kalau sudah dapat 3 putaran dilanjutkan, tapi harus berwudu. Jangan diam-diam. Jalan kentut, kemudian dia nggak ngomong. Sudah 7 kali Pak? Sudah. Nah, maka pelaksanaan tawafnya tidak sah, umrohnya tidak sah. Ya, umrohnya tidak sah. Karena tawaf ini seperti sholat Pak. Ya, tawaf seperti sholat. Boleh sholat tanpa wudu? Nggak boleh. Ya, jadi harus wudu. Kemudian memulai dari Hajar Aswad. Jadi nanti diingat-ingat Pak ya, ada namanya pelang hijau. Nah itu sejajar dengan Hajar Aswad. Pokoknya patokan kalau sudah masuk ke Ka'bah, pelang hijau itu. Ya ini sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi memulai dari Hajar Aswad. Ka'bah sebelah kiri. Jadi muternya sebelah kiri, jangan sebelah kanan Pak. Bertabrakan nanti sebelah kiri. Karena kalau kita muter sebelah kiri itu tidak pusing. Kalau muternya ke kanan, coba Bapak muter ke kanan berapa kali, itu pusing kan? Menurut penelitian. Dan posisi jantung kita ini sebelah kiri, jadi sejajar dengan Ka'bah. Kemudian tawaf di luar Ka'bah, nggak boleh masuk di Hijr Ismail, ya. Kemudian tawaf di dalam Masjidil Haram, jadi tawafnya di dalam masjid. Kalau tawafnya di luar masjid, namanya shopping, bukan tawaf. Ini shopping belanja, jadi shopping. Dan yang terakhir, tawafnya 7 putaran. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang ketinggalan, ya dihitung sendiri, ya. Karena rame, nanti ada juga yang tertinggal mungkin ya. Dan insya Allah Bapak Ibu aman. Nanti bikin barisan yang laki-laki sebelah kanan kiri, yang perempuannya di tengah, ya baris bersama. Semoga tidak ada yang terpisah dan semuanya 7 kali dihitung. Kalau sudah 7 kali, sudah selesai tawafnya. Kalau belum 7 kali ngomong sama mutawifnya, belum 7 kali, biar disempurnakan menjadi 7 kali. Oke. Next. Nah ini sunnahnya tawaf. Tawaf dengan berjalan kaki. Ya, tawaf dengan berjalan kaki. Jadi yang masih mampu silakan berjalan kaki. Tapi bagi yang sepuh-sepuh yang nggak bisa berjalan kaki, silakan menyewa kursi roda. Jangan dipaksakan. Karena umroh ini berbeda dengan ibadah yang lain. Umroh dan haji kalau sudah niat harus diselesaikan. Kalau sholat sunnah umpamanya ada yang Allahu Akbar, ada yang kecolongan, kita boleh membatalkan dan nggak perlu mengkotor. Tapi kalau haji dan umroh sudah niat haji dan umroh harus diselesaikan. Kalau dia menggugurkan, dia bayar dam dan harus mengkotor, harus mengganti. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang keadaannya sulit, ya itu silakan sewa kursi roda. Jangan dipaksakan untuk berjalan. Kursi roda itu sekitar 1.400.000-an atau 1.200.000, 1.400.000 nanti bisa dikondisikan dengan 1.800.000. Ya pokoknya tergantung siapa yang dorong gitu ya. Ya harganya berapa nanti dikondisikan dengan para TM. Ya. Karena tempat tawafnya orang yang didorong berbeda. Yang biasa di bawah, yang didorong itu di lantai 2. Jadi lebih lama. Ya, lebih lama. Kemudian menyentuh dan mencium Hajar Aswad, ya. Kalau nggak bisa, ya nanti kita lambaikan tangan saja. Taruhlah ini Hajar Aswad ya. Lalu Hajar Aswad, kita ikutin semua Pak ya, angkat tangannya. Ya, angkat tangannya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang Allahu Akbar, ada tambahin Allahu Akbar. Ya. Setelah itu dalam mazhab Syafi'i ini disunahkan untuk dicium. Tapi kalau ini untuk awal saja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, ini sebagai isyarat untuk mencium hajar aswad. Karena kita pelaksanaan umrohnya nggak mencium hajar aswad seperti yang disunahkan bagi dana. Kemudian ada yang lebih lengkap kalau mau membaca doanya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wa'an bi hadika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang dibaca oleh Baginda Ali. Ya, tapi kalau Pak saya mau simpel-simpel saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini insya Allah gampang ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa selanjutnya di antara ini tadi Pak ya. Di sini rukun Hajar Aswad, di sini rukun Yamani. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya. Ini membaca doa apa Pak? Doa sapu jagat. Bagaimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Apa Pak ya? Sering membaca doa yang bagus. Ya. Ini doa sapu jagat. Apapun kebaikan masuk ke dalam ini. Ya. Kemudian bagi yang laki-laki disunahkan untuk rommel, lari kecil. Tapi kalau memang sempit ya nggak bisa, ya, jalan saja atau jalan agak cepat. Di putaran 3 yang pertama. Ya. Kemudian bagi yang laki-laki disunahkan untuk ittiba. Ittiba tadi membuka lengan kanan. Kemudian tidak ngobrol dan makan. Nggak boleh masuk Ya. sih. Pertanyaan bagus-bagus. Kata tari. Itu lihat keluar jam-jam. Maksudnya, jangan. Ya, kalau bisa di sana, ya. Ketika pelaksanaan tawaf diisi dengan zikir, istighfar, nanti akan dipandu. Tapi biasanya pandu tersebut ini akan terdengar yang depan-depan saja, yang belakang kan nggak kedengaran. Takutnya Allahumma inna nas'aluka nikmah, pengen dapat nikmat, tapi Bapak Ibu karena semangat Allahumma inna nas'aluka nikmah. Ya Allah saya meminta kepadamu kecelakaan atau salah sebut gitu ya. Maka kalau daripada nggak kedengaran dan salah baca, bagaimana bacanya? Istighfar ataupun baca zikir sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terus kayak gitu aja. Ya, zikir terus. Ya. Kemudian dekat dengan Ka'bah. Ya, tadi sudah ya. Kemudian berkesinambungan artinya terus-menerus, ya jangan istirahat lama 2 jam lagi baru dilaksanakan tawaf lagi. Kalau bisa lanjutkan. Dan insya Allah tawafnya cepat. Ya. Bagi yang tidak didorong, tawaf ini ibadah yang cepat dibandingkan sa'i. Ya. Tapi kalau yang dorong, tawaf ini yang paling lama daripada sa'i. Ya. Sekedar gambaran Pak, luas Ka'bah seperti apa atau kalau sekarang sedang saja itu berapa meter? Berapa luas Ka'bah? Luasnya itu tergantung kepadatan di sana juga Pak. Luas Ka'bahnya umpamanya sempit, tapi kalau kepadatannya ini menambah gitu ya, menambah. Tapi biasanya normalnya tawaf 7 kali itu setengah jam sampai 1 jam jalan kaki terus. Nah seperti itulah ya istilahnya setengah jam. Setengah jam itu paling cepat mungkin. Ya setengah. Karena rombongan bersama. Tapi kalau sendiri ya mungkin agak lebih cepat gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu latihan sekarang jalan. Ya tawaf ya sekitar 1 jam. Setengah sampai 1 jam. Ya. Jadi pelaksanaan umroh kita ini 2 sampai 3 jam. Dari tawaf, sa'i dan tahallul itu 2 sampai 3 jam. Ya. Kemudian setelah itu, ya setelah sudah 7 putaran, ya sudah 7 putaran, 1, 2, 3, 4, sudah 7, memulai dari Hajar Aswad, memulai Hajar Aswad dan selesai Hajar Aswad. Kemudian kita sholat di belakang makam Ibrahim yang tadi saya tunjukkan ada kubah kecil. Sholat di belakang makam Ibrahim itu kalau ada tempatnya. Kemarin pas Ramadan sholatnya itu di tempat saja di lantai ketiga karena sampai penuhnya Pak. Ya sebisa mungkin ini fleksibel. Ya fleksibel tapi disunahkan setelah tawaf sholat 2 rakaat. Doanya apa? Pertama qul ya ayyuhal kafirun dan yang kedua qul huwallahu ahad. Setelah itu berdoa. Niatnya apa? Niat sholat setelah tawaf. Ya
sholat setelah ya. Kemudian berdoa karena sejajar dengan multazam, ya Allah ampunilah para pembimbingku, ya Allah ampunilah keluargaku, emak, ibuku, bapak, ibuku, dan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Saudi juga yang bunyi. Dan yang selanjutnya meminum air zam-zam. Karena setelah tawaf tadi kan capek, minum air zam-zam, jangan kebanyakan, sedikit saja. Nanti kalau kebanyakan berat gitu kan. Setelah itu kepalanya ya dibasuh biar melek. Ya, biar segera kembali. Sambil membaca doa, bagaimana doanya Pak? Allahumma, ikutin saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat, kesembuhan, semoga dengan air zam-zam ini yang sakit, air zam-zam ini wasilah untuk kesembuhan penyakit bapak-bapak ibu pulang sehat. Makanya yang bawa oleh-oleh air zam-zam ada yang sakit, gampang minum. Bawa makin kain manafiat, wariskon, rezeki yang banyak, dan sifat minggu didain wasallam. Next. Nah ini, oh tadi ada yang ternyata. Next. Sudah kita baca ya, Bu ya. Gak apa-apa, nanti kalau mau minta materinya ambil saja, Bu, ya, untuk belajar ini. Syarat sa'i. Nah, Toh ada pertanyaan? Saya tanya, Pak. Ya, ini dulu Masnya dulu. Pak, saya izin tanya balik ke mikot tadi, Pak. Ya. Ini kan kita mengambil mikot di pesawat. Ya. Jadi kita sudah menggunakan kain ihram Ya. di pesawat ya. Ya. Itu kita sudah pakai dari Lampung atau kita pada saat di Jakarta transit atau gimana Pak baiknya Pak? Karena kan Baiknya ada dua. Yang pertama dipakai di Jakarta. Ya, karena kalau dari Lampung kan nanti bisa ke kamar mandi bisa ganti gitu ya. Di Jakarta sebelum naik pesawat ataupun di pesawat. Ataupun di pesawat. Kalau anak muda mungkin bisa di pesawat, bisa nyempil-nyempil. Tapi kalau sepuh ini, mohon maaf, sulit di pesawat itu. Sering melorot-melorot gitu ya. Kalau anak muda, iya. nah kalau yang sepuh tadi dari Jakarta memakai saja celana pendek ataupun ini, nanti ketika sudah sampai mikot dicopot. Ya. Walaupun ada fatwa yang membolehkan Kementerian Agama, fatwa yang membolehkan untuk memakai kain ihram di Jeddah, tapi menurut ulama klasik terdahulu tidak ada fatwa seperti itu. Makanya orang Arab pun bingung, kok ini orang Indonesia pakai kain ihram di Jeddah, padahal Jeddah sudah masuk mikot. Dan saya nggak mendukung karena mungkin diambilnya pemerintah ini karena ngurusin jamaah haji yang banyak, maka dia mencari istilahnya kemudahan bisa mikotnya di Jeddah. Karena dulu saya pengurus haji di Jeddah gitu kan, saya itu mohon maaf yang sepuh-sepuh saja gantinya di ruang tunggu itu mohon maaf cocok semua. Makanya kita teriakan Pak pakai baju maksudnya ditutupi jangan teranya gitu ya. Oke Pak ya. Iya. Next. Saya tanya karena ini banyak doa kita udah tua kan untuk mengingat menghafal kan susah. Ya. Apakah di sana dipandu? Di sana nanti dipandu, tapi biasanya yang kedengaran yang di depan. Kemudian ini nggak mesti dihafal. Kalau dihafal, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, pakai kopekan, pegang bukunya. Dan ini saya ada satu lembar bacaan-bacaan penting. Nanti bisa diminta sama timnya. Ya, bacaan-bacaan penting yang sering diulang-ulang sama mutawifnya. Cuma satu lembar. Kalau bawa buku kan, mana bukanya sulit gitu kan. Ini cuma satu lembar. Nanti bisa minta sama tim. Ya, coba ya, Ibu ya. Oke, aman ya Bu ya, ihram ya, tawaf ya. Kemudian kita ke sa'i. Sa'i ini adalah kita mengambil hikmah Sayyidah Siti Hajar. Ya, bagaimana ketika beliau mencari air minum untuk anaknya Ismail, berlari dari Sofa dan Marwah. Ada syarat sa'i dan sunnah sa'i. Nah ini gambarannya. Nah, ini keadaan sa'i, tempat sa'inya Mas A di sini ya. Next. Dan ini perlu diingat-ingat.
Yang umroh biasa, non dorong, kalau dorong yang paling sulit tawafnya, karena lingkarannya semakin lebar. Lantai 2 itu lingkarannya semakin lebar. Jalan kaki saja itu 1,5 jam sampai 2 jam. Ya. Kalau sendiri 1,5 sampai 2 jam. Itu kalau sendiri. Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti di sana minta pertolongan sama Allah, semoga dimudahkan juga. Ya. Nah, sa'i ini adalah rukun umroh yang paling berat. Karena dia total keseluruhan jalan kakinya plus tanjakan dan lain sebagainya itu 3,5 kilometer. 3,5 kilometer. Maka dari sekarang dilatih, fisiknya dilatih. Ya. Yang pertama syaratnya memulai dari Bukit Sofa. Ya, memulai dari Bukit Sofa. Jadi nanti setelah minum air zam-zam kita akan diarahkan ke Mas'ar, tempat sa'i. Kita akan ke Bukit Sofa. Yang pertama, ya Bukit Sofa ini yang bukitnya masih kelihatan. Kalau Marwah ini sudah ditutupi, ya mungkin ada agak datar. Kemudian sa'i 7 kali, cuma 7 kalinya berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf tadi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sekali sampai 7 kali. Kalau sa'i tidak, dari Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa sekali. Jadi 1, 2, 3, 4 dan berhentinya nanti di Marwah. Ya, berhentinya di Marwah. Kemudian melalui semua jarak sa'i. Artinya di sini nanti ada jalan-jalan pintas, Pak. Bapak nggak boleh muternya sampai sini saja. Dia harus naik ke Bukit Sofa dan Marwahnya. Jadi jangan ambil jalan pintas. Wih, saya ketinggalan jalannya. Jamaahnya udah di sini. Bapak langsung ambil jalan pintas. Nah ini tidak perlu. Ya, itu nggak bisa dihitung sebagai satu putaran. Kemudian sa'i setelah tawaf. Sa'i tawaf dulu baru sa'i. Nggak boleh sa'i dahulu kemudian tawaf. Next. Nah ini sunnahnya. Langsung setelah tawaf, ya artinya setelah tawaf nggak usah lama-lama, ya doa, sholat, minum air zam-zam langsung sa'i. Kemudian mendaki puncak Bukit Sofa dan Marwah. Ini kalau bisa mendaki ke atasnya, paling nanti yang bisa didaki sampai puncaknya yang sering ini adalah Bukit Sofa. Dan nanti untuk awal-awal Bapak Ibu akan diajak untuk berdoa di Bukit Sofa, karena itu tempat yang kelihatan Ka'bah. Kemudian berdoa di Bukit Sofa dan Marwah. Kalau Marwah agak sulit kayaknya, udah Rodin, paling di Sofa nih ya. Bersuci dan menutup aurat. Ingat Pak ya, dalam sa'i bersuci dan menutup aurat sunnah. Artinya kalau bapak-bapak ibu-ibu ketika sa'i sudah kentut, nggak mau wudhu, nggak masalah. Ya, karena hukumnya sunnah. Ya Pak ya. Tapi ketika tawaf harus punya wudhu, nggak boleh tidak. Ya. Kemudian berjalan dan berlari kecil, as-sa'yu, ini di pelang hijau. Jadi nanti antara Sofa dan Marwah, di sini ada pelang hijau di atasnya, dekat ke Sofa. Ya. Nah, bapak-bapak disunahkan untuk istilahnya berlari kecil. Bacanya bagaimana? Nanti ada di buku doa. Coba nggak apa-apa kita ikutin. Rabbighfir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lamu ma la na'lam, innaka antallah a'azzul akram. Bacanya seperti itu ya. Next. Nah, sudah. Oke, ada pertanyaan untuk sa'inya? Ya. Andaikan ayat itu nggak hafal, dibaca dengan bacaan bahasa Indonesia, boleh? Ya boleh saja. Tadi kan sudah saya bilang di awal, kita kalau nggak baca apa-apa, umroh kita sah. Tapi ya masalahnya ya, sudah ke sana kok nggak maksimal gitu. Jadi nggak apa-apa dibaca ataupun latinya Bu. Kan biasanya di bawahnya ada latinya. Dibaca latinya itu saja. Kalau nggak bisa baca Arabnya. Kalau latinya nggak bisa ya udah terjemahan. Oh apa lagi? Nggak apa-apa lah. Nggak masalah Bu, nggak masalah. Ya. Nanti setiap Bukit Sofa dan Marwah baca umpamanya Inna Sofa wal Marwata
min sya'airillah wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu sulit untuk ngapalin. Saya saja enggak apa-apa. Ikutin di belakang. Inna safa wal marwata ya, min sya'airillah. Ya, jadi semampunya Bu ya. Tapi Ibu berangkat tanggal berapa? 7. Masih tersisa sekitar 10 hari lagi. Insya Allah nggak usah ngapalin harga cabai harga ini. Nah, Inna safa wal marwata. Ya. Apa? Tinggal ngikutin aja. Nanti ada yang bimbing ya. Ustaz Mariono nanti juga bimbing ya. Ada pertanyaan lagi untuk saya? Tidak ada ya? Oke, sekarang tahalul. Tahalul ini yang pertama waktunya setelah sa'i. Jadi nggak boleh tahalul sebelum sa'i. Jumlah rambutnya minimal 3. Jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang nggak mau gundul minimal 3. Ya, minimal 3. Dan ya sehubu ya, minimal sehubu. Itu minimal 3. Rambut mana yang ditahalul? Rambut kepala. Jadi yang ditahalul rambut ini nggak boleh, atau rambut ini nggak boleh. Ya, rambut yang lain nggak boleh. Yang ditahalul adalah rambut kepala. Next, sunnahnya bagus yang gundul dan mencukur dalam satu waktu. Maksudnya jangan lama-lama gitu ya. Kemudian sebelah kanan, dimulai dari sebelah kanan. Dan untuk haji ini harus tertib karena ketika bulan haji itu kan ada beberapa rukun yang harus ditertibkan. Next, dan alhamdulillah sampai sini ada pertanyaan untuk manasik umroh. Yang boleh tahu siapa yang mencukur? Yang mencukurnya nanti biasanya ada orang lain Pak yang mencukurkan. Kita ngikut aja di situ. Ataupun nanti mutawifnya dia dicukurkan sama orang lain, nanti dia mencukur para jamaahnya. Jadi jamaah nggak usah bawa gunting, ya, jamaah nggak usah bawa gunting, ya, biar nanti mutawif ataupun TL-nya yang bawa gunting. Tapi kalau mau bawa gunting ya nggak masalah, ya, bawa, nggak apa-apa, nggak bawa, nggak apa-apa, ya nanti sudah dibawa. Oke Pak ya? Apa? Harga? Untuk yang laki-laki kalau mau potong rambut gundul itu di bawah tower Zam-Zam. Nanti ada calon-calonnya orang Pakistan, Bangladesh. Gundul-gundul 10 real. Harganya 10 real. Ya, nanti akan diajak ke sana. Nah, dioles-oles nanti langsung dicukur gundul. Nah, untuk yang mau dorong, sekarang juga ada skuter. Ya, kalau skuter ini nggak perlu jasa dorong, dia bisa ngendarain sendiri kalau mau skuter. Tapi biayanya lebih mahal. Ya, biayanya lebih mahal. Selain jasa dorong yang pakai mesin. Ya, oke Pak ya. Nanti di sini ada beberapa gambaran. Next. Nah ini nanti saja dahulu. Sekarang kita coba untuk pemakaian kain ihram. Ada contoh. Bapak-bapak silakan maju ke depan dengan bawa kain ihram. Bapak Ibu, tidak ada standar khusus dalam pemakaian kain ihram. Makanya orang berbeda-beda. Ustaz Didi juga kadang menyampaikan berbeda. Tapi yang saya bawa sekarang ini riwayatnya Ustaz Wijayanto. Riwayat Ustaz Wijayanto. Riwayat Ustaz Wijayanto ya. Ya Bu, bapak-bapak silakan berbaris saja Pak di sini Pak, berbaris. Jadi yang boleh dipakai cuma 2 kain ini saja Pak ya, yang lain dicopot. Ingat, yang lain dicopot sampai sempatnya nanti dicopot.
Ini Pak. Nah, diambil ujungnya. Di sini disisakan Pak, disisakan. Nah. Ini diambil ujungnya, disisakan. Sisakan ini untuk menutup ini nih. Nah, ya. Ini disisakan Pak. Disisakan. Nah, disisakan. Oke. Ini ditarik kencang gini ya. Bapak sebelah kanan kok bisa terbang gini ya? Nggak apa-apa sih. Yang penting disisakan. Disisakan Pak. Ini dipegang ujungnya, taruh sini, tapi ini disisakan. Mas, bagaimana di bapak kecil? Oh, dikecil. Oh, nanti ditukar saja, ditukar. Nanti yang salah ngasih kecil, nah ini untuk anak. Nanti ditukar dengan apa? Pakai ini dulu. Ya. Ya, nanti punya ibu pakai ini saja ya. Oke, sudah diambil, disisakan ya Bu ya. Pak ya, sudah disisakan. Oh iya, Apa banyak banyak, sedikit aja Pak, Disisakan untuk ini Pak, selipetan ini aja, selipetan ini Pak. Oke ya. Lalu sini. Nah, sisakan sedikit aja untuk satu ini aja. Oh, jangan banyak-banyak. Kita aja segini aja. Sisakan segini aja. Satu lipetan ini aja. Oke ya. Mana Pak disisakan Pak? Ini kan ujung disisakan, baru dilipat sini Pak. Nah, ini sisanya tadi dilipatkan ke sini. Oke, baru lipat lagi. Ini. Ya Pak, ada sisa kan? Ditutupkan. Tutup lagi. Oke. Nah, baru diputar. Nah ini pun tanpa sabuk saya sudah mencoba nggak melorot Pak. Tanpa sabuk sudah nggak melorot dia. Ya, tanpa sabuk nggak melorot. Tapi kalau yang mau pakai sabuk, ini kecil bener ya. Salah ngasih nih Pak. Salah ngasih. Ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai sabuk, nah ini katanya Ustadz Wijayanto. Maksudnya ini yang tebel di depan, ya kalau berdagang nggak kelihatan. Pakai sabuk di sini Pak. Nah, kalau mau pakai sabuk, ini luarnya dipakai piyama dong. Pakai piyama, dipakai dulu. Nah, yang nggak ada sabuk boleh beli sama Umay di luar. Ada sabuk saya, Pak. Tapi kalau nggak mau disabukin ya nggak apa-apa. Ini lebar-lebar. Buka lebar-lebar. Lebih aman pakai sabuk. Lebih aman. Jadi tangannya masuk dulu. Bagian luar. Habis pakai kain rem kita kopi break ya Bu ya. Sabuknya di mana? Nah, nanti saja di luar saja. Ini. Nggak usah dilipat Pak, amit Pak, pinjam. Nah ini kan gede ya Pak ya. Dipakai saja. Bikin piyama. Tapi lebar bener nih Pak. Mungkin ini yang bawah jadi. Nggak sama ya? Biasanya sama, biasanya. Nah, sudah. Baru ini dipakaikan sabuk Pak. Yang punya sabuk ini dipakaikan sabuk. Kalau nggak punya ya udah. Ya. Fungsinya apa? Di sabunnya Yang di luar. semasa muda emang ada Biar nggak- sabuk tinju nggak apa-apa. Biasanya kan mewah-mewah gitu. Lahir batin. Oh iya, Leo Mas. Ngerti banget ini mau pakai Sabungan.
Kalau yang beda-beda. ada sabuk. Kalau nggak ada ya. Gantung. Kalau nggak ada ya udah. Kemarin sama siapa? Siapa? Atau bukan sama Masih nggak tahu gue masih masalah ini. Kayak sih sekitar Kalau yang pakai sabuk. Iya. 20-an, 23 lagi mas. Enggak 50-an. 20-an. Mas Ferry udah punya materi. Udah minta. Yang pakai sabuk. Nanti tinggal dibuka Ilmu. atau aja. Ya pakai sabuk. Jadi kita nggak diribetkan sama lewer-lewernya ini. Nah nanti kalau sesudah tawaf sudah selesai. Ini kalau pakai sabuk. Iya. Mas Adit. Itu Pak ya? Coba Pak. Sabunnya memang nggak ada di dari travel. Kalau mau nyari di luar boleh, ataupun di luar sana ada Mbak Mei jualan. Karena memang sabun ini kan tambahan. Sungguhnya dulu adalah dua kayak ini. Kalau nggak mau pakai sabun, insya Allah ini kuat. Insya Allah aman, kuat. Kalau nggak pakai sabun, karena ini pendek. Ya. Ya kalau nggak mau pakai sabuk, ini dilewatkan. Tapi ingat Pak ya, jangan untuk kepala. Untuk kepala nggak boleh. Ya, baunya kelihatan. Bawah, masukin aja. Bawah begini soalnya. Aman Pak ya? Apa Pak? Copot lagi. Pasang sendiri Pak sekarang Pak. Ini tadi kayaknya yang salah jadi kain siapa yang dapat kecil? Bapak yang kayaknya dapat kecil apa ini? Di atas saja. Oh, ini ibu tadi yang ya udah, ambil saja itu ya. Benar kan? Bapak satu sudah diambil, ini satu aja sisanya. Nah ini biar ditinggal di Nah, upayakan jangan nyentuh tanah Pak ya, biar nggak najis. Nah, disisakan, baru dibuat. Upayakan yang lipat aja, upayakan di atas sejalan. Oke ya, satu aja udah. Bisa ya. Lihat contohnya dong. Kayak apa dia?
Dia nggak berbentuk, ada yang mengatakan di Mesir juga ada yang itu haji banyak kawan-kawan. Tapi ada yang mengatakan ulama yang lain yang penting nggak berbentuk. Kalau sudah diikat kan berbentuk. Kalau ini kan diikat-ikat kan nggak berbentuk. Kayak apa? Baru 32 halaman. Yang ini juga nggak berbentuk. Ada ulama yang seperti itu. Mas ambil ulama yang mana? Ulama yang yakinnya Mas bagaimana? Kalau memang dia ulama yang Dipersingkat aja, jangan tapi kalau ada ikut ulama yang boleh intinya aja. walaupun itu nggak percaya, itu ketika diikat ketika kita terserah Mas mau ngambil itu. Kan cuma dua. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita coffee break ya. Coffee break, bapak-bapak, ibu-ibu bisa sambil ngambil kopinya di sana, di luar. Kopinya sudah disediakan. Iya. Oh ya, untuk coffee break, minumnya di luar Pak ya. Coffee break, minumnya di luar, tidak boleh di dalam. Ya karena kalau di dalam nanti kena karpetnya warna hitam. Nah ini admin Armen, Susi, Mbak Susi. Ini Mas Fajar yang sembunyi, Mas Fajar. Kita coffee break, minum di luar, kemudian doa, berfoto bersama rombongan, kemudian kita jangan bapak-bapak yang mau coffee break. Baik Bapak Ibu yang mau coffee break bisa di luar dan minumnya di luar. Apa ya? Udah. Apa? Ya kalau mau bilang Kornel ada banyak orang takut. Enggak tahu. Lupa mungkin gimana? Barusan ngomongnya. Oh, gimana? Jadi karena tuh ada jamaah aku sih itu jamaah mereka terbatas. Tapi pasal 35 Mbak, 50 nggak apa-apa kalau dia ikhlaskan. Kita Mbak, kalau mau ngopi ada di luar Pak. Ya? Pom namanya aja. Orangnya mana biar aku? Oh, yang punya ibu ya? Iya, boleh, boleh. Biar aku bisa langsung ini aja. Oh, enggak. Dah. Oh, boleh. Ini punya siapa ya? Tahu gue. Oh, Mas Fajar. Mas Fajar. apa handphone? Videoin dia. Ini bukan siaran langsung. Ini nggak ada yang nonton tau nggak? Bukan siaran langsung, tadi Mbak. pengen nggak ada yang nonton. Kalau yang ini siaran langsung, yang ini nih rekaman nih kayaknya nih.